ये मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो ना होश में दीवानो। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो ना होश में दीवानो। कि जब से मैंने तुमको दिल दे दिया, मीठा मीठा सा दर्द ले लिया, सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जाओ। Halo Santeners dimanapun berada, semoga sehat selalu. Sebuah film yang apik dari Amir Khan berkisah tentang makhluk luar angkasa belajar agama di bumi. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung ke videonya. Cekidot. Bermula dari makhluk luar angkasa yang pertama kali menginjakkan kaki di bumi. Kemudian dia mendekati seseorang yang terlihat dari kejauhan. Lalu tiba-tiba orang itu mengambil benda di lehernya dan kabur. Di saat itu makhluk luar angkasa yang diketahui bernama Piki kebingungan. Tanpa benda itu yang merupakan remote control, dia tidak bisa pulang ke planetnya. Kemudian di Belgia terlihat cewek cantik yang ingin menonton sebuah acara Amitabh Bachchan. Dia tidak kebagian tiket yang diketahui bernama Jagu, dan ada seorang yang menjual tiket satu-satunya. Namun seorang cowok ganteng juga menginginkan tiket itu yang diketahui bernama Sarfaraz. Ketika mengetahui harga tiketnya sangat mahal, mereka mencoba patungan, tetapi duitnya masih tidak cukup. Mereka tidak jadi menonton dan berakhir perkenalan. Jagu merupakan pembawa acara TV di sini dan Sarfaraz mahasiswa arsitek dan bekerja paruh waktu di kedutaan Pakistan. Singkat cerita, mereka saling jatuh cinta. Kemudian adik Jagu di India memberitahu orang tuanya bahwa Jagu sedang jatuh cinta. Ketika ibunya bertanya latar belakang tentang pacar Jagu, ayahnya terkejut ketika mengetahui Sarfaraz seorang muslim dan dia berasal dari Pakistan. Ibunya tidak terima. Kemudian ayah Jagu menuju tempat Tapaswi yang diketahui merupakan guru spiritual ayah Jagu. Bahkan di rumahnya pun semua terpasang foto Tapaswi yang begitu dipuja oleh ayahnya. Sesampai di Tapaswi, Jagu meminta berkah kepadanya lewat video call. Kemudian Tapaswi selalu terlihat berbicara dengan Tuhannya dan berkata pemuda Pakistan yang bernama Sarfaraz berbohong dan tidak akan menikahinya. Jagu terlihat tidak percaya dengan Tapaswi. Kemudian saat Sarfaraz datang kepada Jagu, dia langsung mengajak nikah pada hari esoknya untuk membuktikan ramalan Tapaswi salah. Pada keesokan harinya, Jagu menunggu Sarfaraz di gereja. Namun, seorang anak kecil memberi sebuah surat yang berisi bahwa terlalu banyak perbedaan di antara kita, keluarga, agama, dan negara, dan peringatan jangan pernah menghubunginya lagi. Where to go, young lady? 6 bulan kemudian, Jagu pulang ke New Delhi. Namun ayahnya tidak menerimanya dan dia bergabung dengan saluran berita. Kemudian saat kereta berhenti, tiba-tiba Piki membagikan selebaran kertas bergambar dewa dengan keterangan hilang. Saat dirasa Jagu ini merupakan salah satu berita bagus, dia mengejar Piki. Saat Jagu bertanya untuk apa kamu menyebarkan ini, Piki mengatakan hidupnya telah hancur, entah di mana dia berada, tidak pernah menghubunginya. Dengan jawaban itu, Jagu merasa bingung dengan orang ini yang sangat aneh. Saat Jagu bertanya mengapa pakai helm warna kuning,
Piki mengatakan supaya Tuhan melihatnya jika dia berada dalam kerumunan orang banyak. Kemudian, Jagu sedang membawakan berita tentang anjing bernama Niku yang ingin bunuh diri. Tetapi dia berhenti di tengah acara karena merasa tidak nyaman dengan berita yang dia bawakan. Terlihat seorang pria yang sedang membawakan sebuah acara yang diketahui bernama Jerry yang merupakan bos Jagu. Kemudian Jagu menemuinya untuk memberitahu ada seseorang yang sedang mencari Tuhan untuk dijadikan berita lebih menarik ketimbang berita anjing depresi ingin bunuh diri. Jerry menolak ketika mengangkat berita tentang agama. Dia pernah membawakan berita menyangkut tapaswi, kemudian dia ditembak pengikutnya tepat di bokongnya sebanyak 3 kali. Beberapa hari kemudian, Jagu bertemu lagi dengan Piki. Jagu mengikutinya. Terlihat Piki mengambil uang di kotak amal hingga seorang pendeta melihat dan meneriakinya maling. Dengan cepat, Piki menempelkan foto dewa di kedua pipinya. Ketika orang datang ingin memukulnya, terang saja tidak berani. Melihat itu, Jagu mencoba menolong Piki dengan memasukkan dompet ke kotak amal dan beralasan Piki sedang membantu mengambilkan dompetnya. Ketika Jagu menelpon temannya untuk menjemputnya karena kehabisan uang, Piki mencoba memberikan uangnya untuk Jagu. Namun Jagu menolak dengan alasan Piki juga perlu ongkos pulang. Di situ Piki mengatakan dengan raut wajah sedih bahwa dia tidak bisa pulang. Saat Piki mengatakan sewa hotel di sini mahal, dia lebih memilih tinggal di penjara dapat makan gratis. Lalu menunjukkan cara kepada Jagu. Piki mengejek polisi dan kencing di tempat umum. Sontak membuat polisi marah dan membawanya. Kemudian Jagu mengikuti Piki hingga ke kantor polisi. Lalu Jagu menyuap polisi supaya bisa masuk ke sel bersama Piki. Kemudian Jagu mengatakan bahwa dirinya seorang reporter TV. Dia ingin mengetahui cerita tentang Piki. Saat Jagu bertanya nama, Piki mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai nama. Namun semua orang memanggilnya Piki. Pekerjaannya astronot. Jagu menanyakan planet yang paling indah. Piki mengatakan planetnya yang paling indah dan melihat ke atas langit. Piki berkata, "Di sanalah rumahku." Kemudian Piki bercerita ketika dia pertama turun di bumi. Remote kontrolnya diambil orang. Dia tidak bisa pulang tanpa remote itu. Merasa Piki bukan orang yang waras, Jagu mulai tidak tertarik mendengar ceritanya. Namun ketika dia ingin keluar, polisi yang disuap sedang keluar patroli, jadi terpaksa menunggunya. Kemudian Piki mengatakan kepada Jagu, "Mungkin kamu mengira aku berkata bohong." Piki mengatakan di planetnya tidak ada bahasa, mereka berbicara pakai pikiran. Kemudian Piki mengatakan cara dia mempelajari bahasa India dengan memegang tangan gadis selama 6 jam. Jagu semakin tidak percaya karena mustahil seseorang melakukan hal itu. Lalu Piki terus bercerita walaupun Jagu terlihat tak tertarik mendengarnya. Ketika Piki menemukan mobil bergoyang, dia mengambil pakaiannya. Piki mengatakan orang di bumi sama dengan yang di planetnya. Yang membedakan ialah orang di sini menutupi tubuhnya dengan kain. Saat dia pertama kali memakai baju, banyak orang menertawakan. Lalu dia menyadari bahwa pakaian pria dan wanita itu berbeda. Saat Piki menemukan kertas yang ada fotonya, dia menyadari cara bertahan hidup di bumi ialah dengan foto itu agar mendapat makanan. Saat dia mengambil pakaian dari mobil bergoyang, ternyata seragam polisi. Ketika dia memakainya, maka makanan datang sendiri tanpa dia harus menukar dengan foto atau gambar. Kemudian dia menyadari untuk menemukan remote kontrolnya, dia harus bisa berbahasa dunia ini. Lalu saat Piki dikejar pria gendut, tiba-tiba dia ditabrak odong-odong. Kemudian dia dibawa ke puskesmas terdekat, tetapi di sana Piki membuat orang yang menabraknya kebingungan karena Piki bisa mendengar tetapi tidak bicara. Yang mereka anggap Piki amnesia. Merasa bersalah, pria itu berniat membawa Piki ke rumah sampai dia sembuh.
saat Vicky memegang tangan pria itu untuk mengetahui apa yang dia katakan. Tetapi dia menganggap Vicky tidak cuma hilang ingatan, tetapi tidak bisa membedakan lelaki dan perempuan. Lalu Vicky terus mencari orang yang mau dia pegang tangannya demi mengetahui bahasa dunia. Saat Vicky memegang tangan pengantin wanita, dia dikejar orang satu kampung. Namun pria penabraknya menyelamatkannya. Kemudian pria itu membawa Vicky ke tempat wanita malam karena dia pikir Vicky sudah tidak tahan. Lalu benar saja selama 6 jam Vicky memegang tangan wanita malam itu dan dia menyerap bahasa pada wanita itu. Kemudian Vicky membangunkan pria itu dan mengajaknya ke suatu tempat. Tibalah Vicky di tempat di mana kalungnya diambil orang. Dia memberitahu saudara sebutan Vicky terhadap pria penabraknya. Saudara mengatakan kemungkinan kalungnya sudah dijual ke Delhi, walaupun pencurinya dari desa itu. Vicky berpamitan untuk pergi ke Delhi. Pertama kali di Delhi, Vicky mengadukan pada polisi bahwa remote-nya hilang. Polisi menanyakan hilang di mana. Vicky menjawab di Mandawa. Polisi kaget mendengarnya karena itu terlalu jauh. Saat Vicky mendesak polisi mencari remote-nya, polisi itu mengatakan dia hanya manusia, bukan Tuhan. Kemudian setiap Vicky menemui orang, selalu saja yang terucap dari mereka hanyalah nama Tuhan yang bisa menolong. करोड़ों लोग अपना पिरामिड मुंह करे पास लेकर जाता है और वो तनकी सी फीस लेकर Di halaman sebuah kuil, Vicky membeli patung dewa berukuran kecil. Saat dia berdoa meminta makanan, betapa senangnya dia, di tangannya langsung ada makanan. Dia berpikir Tuhan ini sangat mujarab. Lalu ketika dia berdoa meminta remote kontrolnya kembali, dia kecewa karena tidak mendapatkannya. Vicky kemudian mengatakan pada penjual patung bahwa baterainya habis sehingga doanya tak terkabul. Kemudian sang penjual menyuruh Vicky memasuki kuil karena di sana ada Tuhan yang lebih besar. Dengan membawa kacang dan uang, permintaan Vicky akan dikabulkan. Benar saja, Vicky mengantri berjam-jam untuk berdoa. Saat di tangannya diberi sesaji oleh pendeta, dia bertanya, Tuhan belum memberikan permintaannya, padahal sudah membayar. Kekecewaan terlihat pada Vicky. Kemudian Vicky mendatangi kantor polisi mengadukan bahwa dia telah ditipu. Saat Vicky mengeluarkan sebuah patung dan berkata pelakunya yang lebih besar, polisi itu kemudian menampol Vicky bahwa dia sedang mabok. Kemudian saat dicek KTP dalam dompet, itu merupakan identitas seorang dokter dan Vicky disuruh ke gereja sesuai agama di KTP. Saat Vicky memasuki gereja, dia membawa sesajian. Terang saja orang dalam gereja merasa heran. Kemudian Vicky dibawa keluar. Saat Vicky melihat pastor memegang cangkir, dia bertanya, di dalamnya isi apa? Orang itu menjawab anggur. Lalu Vicky berpikir bahwa Tuhan telah bosan dengan air kelapa dan lebih senang dengan anggur. Kemudian Vicky mengumpulkan uang dari mobil bergoyang dan dari pengemis pinggir jalan untuk membeli minuman anggur. Saat Vicky membawa 2 botol anggur menuju masjid, dia ditanya 2 orang, untuk apa minuman anggur itu? Vicky menjawab, untuk Tuhan. Di mana dia? Kemudian beberapa orang mengejar Vicky dan dia berhasil kabur. Saat di dalam bis, Vicky melihat seorang ibu yang terlihat sangat sedih. Untuk mengetahuinya, Vicky memegang tangan wanita itu. Namun orang-orang di dalam bis marah dan mengatakan beraninya mengganggu janda. Saat Vicky bertanya bagaimana bisa tahu kalau dia janda, orang itu mengatakan karena dia memakai sari putih. Saat Vicky melihat orang memakai gaun putih, dia langsung mengatakan ikut berduka cita atas kematian suaminya, sedangkan dia adalah calon pengantin. Lalu mereka marah dan mengatakan jika orang berduka atas kematian, mereka memakai kain hitam. Saat Vicky mendapati wanita berpakaian serba hitam, dia menanyakan apakah suami kalian sudah meninggal. Suaminya yang di belakang mendengarnya pun langsung marah. Semenjak kejadian itu, Vicky menyadari di dunia ini ada banyak Tuhan
dan setiap Tuhan punya aturan yang berbeda. Kemudian Piki kebingungan harus menyembah Tuhan yang mana. Lalu dia memutuskan untuk menyembah semua Tuhan. Saat menemukan Tuhan yang tepat, pasti akan mendengar doanya. Sampai suatu hari, Piki melihat orang yang seperti dewa. Piki pun mengikutinya dan menguncinya di toilet. Di saat bersamaan, giliran orang itu untuk naik ke panggung acara pertunjukan. Kemudian, Piki yang menganggap dia adalah Tuhan menanyakan remote-nya agar dia bisa pulang. Saat orang itu bisa kabur, Piki terus mengejarnya hingga sampai di tempat Tapaswi dan para pengikutnya. Di situ, Tapaswi mengaku di Gunung Himalaya dia mendapatkan cahaya Tuhan yang sebenarnya adalah remote Piki. Dan Tapaswi mengaku disuruh membangun kuil untuk menebus dosa semua umat manusia. Saat Piki melihat remote-nya dan ingin mengambilnya, dia ditangkap anak buah Tapaswi dan dilempar di jalan. Jagu yang masih mendengar Piki bercerita, dia menyarankan Piki datang ke dokter jiwa. Saat Jagu mau keluar dari sel, dia sempat memegang tangan Piki. Piki pun mengetahui bahwa Jagu sedang membawakan berita tentang anjing bunuh diri di acara TV. Karena rasa penasaran, Jagu membebaskan Piki. Kemudian, saat ada orang tua meminta uang untuk biaya rumah sakit, Piki pun memberinya dan Jagu tertawa karena merasa Piki telah dibohongi. Di situ tidak ada rumah sakit. Namun Piki mengetahui sebenarnya orang itu hanya ingin membayar es krim yang mahal untuk kado ulang tahun istrinya. Merasa penasaran, Jagu mencoba mengikuti orang tua itu. Dan benar apa yang dikatakan Piki. Singkat cerita, Jagu membawa Piki tinggal di rumahnya dan berjanji membantu menemukan remote kontrolnya kembali. Kemudian Jagu menemui Jerry dan bercerita tentang Piki. Saat Piki melihat sesuatu jatuh dari saku seseorang, dia mengatakan bahwa rokoknya jatuh, tetapi saat mengetahui itu adalah kondom, pria itu tidak mengakuinya. Kemudian Piki dan Jagu mendatangi Tapaswi saat seseorang mengadukan istrinya yang sedang sakit, namun dokter tidak bisa mengobati. Tapaswi kemudian seakan berbicara dengan Tuhan, lalu menyuruh orang itu pergi ke Himalaya dan tinggal di sana selama 8 hari untuk berdoa. Mendengar itu, Piki berteriak mengatakan salah sambung dan mengatakan komunikasi Tapaswi dengan Tuhan kacau. Lalu Piki menjelaskan jika kita sakit harusnya diberi obat, bukan malah disuruh bepergian ke tempat yang jauh. Merasa tidak bisa menjawab, kemudian anak buah Tapaswi mengatakan waktunya Tapaswi makan siang dan acara berhenti. निकल गई पगड़ी तो हिंदू और निकल गई मोच तो मुसलमान ये फर्क वो रंग नंबर वाला Saat Piki sedang memandangi foto Jagu, tiba-tiba Jagu datang dan memberitahu bahwa acara TV-nya sukses. Di saat bersamaan, Jagu mendapat SMS dari ayahnya bahwa dia mengatakan malu mempunyai anak sepertinya. Di suatu hari, Tapaswi dan anak buahnya mendapat banyak surat pertanyaan dari orang-orang dan obat-obatan juga buku yang mereka jual tidak ada lagi yang membeli. Mereka terancam bangkrut. Kemudian Tapaswi akan menghadiri acara di TV bersama Piki dan pihak TV mengiklankan acara itu. Di kampung, sebut saja saudara melihat Piki di TV dan mengatakan dia telah menjadi bintang. Kemudian pria mabuk mengatakan bahwa dia yang menjadikan bintang. Lalu saudara menelpon Piki bahwa besok dia akan datang dan membawa hadiah, yaitu pencuri kalungnya yang telah menjual kepada Tapaswi. Kemudian saat Piki menulis beberapa nama untuk dirinya, dan di situ Piki menulis kata I love you kepada Jagu. Lalu Jagu disuruh memilih yang cocok buat Piki. Namun sebelum menemukan kata I love you, Jagu terlebih dulu menemukan nama Sarfaraz yang membuatnya langsung menangis, dan Piki memegang tangannya sehingga tahu masa lalunya. Lalu keesokan harinya di stasiun,
Piki menunggu saudaranya. Saat saudara memanggil Piki, tiba-tiba ledakan besar terjadi sehingga saudara harus mati bersama pencuri kalung sebelum bertemu Tapaswi dan membongkar kedoknya. Kemudian dalam program khusus acara TV yang sudah dinantikan banyak orang, Tapaswi mengatakan bahwa Tuhan mengatakan benda ini miliknya. Namun Piki mengaku bahwa kalung itu miliknya. पास करो और जेका तुम लोग बनाए हो डुप्लीकेट गार्ड को हटाई दो। Kemudian saat Piki mengatakan ramalan Tapaswi tentang Sarfaraz adalah bohong, Tapaswi mengatakan jika bisa membuktikan maka remote control Piki akan diberikan. Jika tidak bisa, maka dia harus mencium kaki Tapaswi. Kemudian untuk membuktikan, Tapaswi bertanya pada Jagu apa dia pernah jatuh cinta di Belgia dengan pria muslim dan ramalannya bahwa Sarfaraz akan mengkhianatinya. Tapaswi menanyakan pada Jagu apa dia datang ke gereja pada saat pernikahan. Jagu hanya memohon menghentikan pertanyaan itu karena dia merasa ramalan Tapaswi benar. Tapaswi dengan sombong menyuruh Piki mencium kakinya. Kemudian Piki menjelaskan sebenarnya yang terjadi. Lalu Jerry menyuruh Jagu coba menghubungi Sarfaraz. Saat menghubungi kedutaan Pakistan di Belgia, kemudian menanyakan nama Sarfaraz, pihak kedutaan balik bertanya apakah ini Jagu, dan mereka memberitahu bahwa Sarfaraz selalu bertanya setiap hari apakah ada panggilan dari Jagu. Kemudian pihak kedutaan menyambungkan Sarfaraz dengan Jagu. Lalu Jagu bertanya pada Sarfaraz apa dia datang ke gereja. Sarfaraz mengatakan dia datang namun hanya menemukan surat yang menyuruhnya tidak menghubunginya lagi. Namun Sarfaraz selalu menunggu panggilan dari Jagu. Saat merasa kalah, Tapaswi akan mengambil remote Piki. Namun ayah Jagu menghentikannya dan memberikan pada Piki. Kemudian Jagu mengantar Piki untuk kembali ke planetnya. Saat Piki mengejar bis karena salah satu kopernya masih ke bawah, Jagu penasaran apa yang direkam dalam kasetnya. Saat disetel, semua berisi suara Jagu dan dia menemukan kertas bertuliskan I love you Jagu. Jagu baru menyadari bahwa Piki mencintainya dan pesawat penjemput datang. Setelah Piki kembali, Jagu mendapatkan hadiah terindah yaitu Sarfaraz dan juga ayahnya.